Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang reseptor tergandeng protein G sebagai target aksi obat yang beranggotakan Alia Sofia Mahmuda, Anissa Rahmadiantri, Aprilianti Esanur Islami, Safira Regina Asmita. Di sini kami akan membahas tentang pengertian protein G, mekanisme reseptor protein G, aktivasi GPCR melalui aktivasi GS pada jalur adenilat siklase, aktivasi GPCR melalui jalur fosfolipase, second messenger pada jalur adenilat siklase, dan second messenger pada jalur fosfolipase. Yang pertama, pengertian protein G. Protein G sendiri adalah suatu protein yang terdiri atas 3 rantai polipeptida yang berbeda yang disebut alfa, beta, dan gamma. Rantai beta dan gamma membentuk kompleks beta gamma yang kuat yang membuat protein G tadi terhambat pada permukaan sitoplasmik membran plasma. Sedangkan subunit alfa merupakan subunit tersendiri yang ketika dalam keadaan istirahat terikat dengan guanosin difosfat atau GDP. Berdasarkan aksinya, protein G ada 3 jenis, yaitu GS, stimulator G protein yang bekerja mengaktifkan enzim adenilat siklase, GI, inhibitor G protein yang bekerja menghambat enzim adenilat siklase, dan GQ yang bekerja mengaktifkan enzim fosfolipase pada jalur fosfolipase. GS dan GI bekerja pada enzim adenilat siklase, sedangkan GQ bekerja pada enzim fosfolipase. Yang kedua, mekanisme reseptor protein G. Terikat dengan protein G yang akan menghubungkan reseptor enzim atau kanal ion yang menjadi target. Reseptor ini mengaktifasi rangkaian peristiwa yang mengubah konsentrasi satu atau lebih suatu molekul signaling intraseluler atau second messenger AE menimbulkan respon seluler. Ada 2 jalur transduksi signal pada reseptor protein G, jalur adenilat siklase dan jalur fosfolipase. Tergantung pada jenis protein G yang terhubung. Macam second messenger yang terlibat dalam signal transduksi reseptor ini adalah CAMP, PKA, PKC, DAG, IP3, CA++. Yang ketiga, aktivasi GPCR melalui aktivasi GS pada jalur adenilat siklase. Rangkaian peristiwa molekuler yang terjadi pada aktivitas reseptor GPCR melalui jalur adenilat siklase terjadi pada bentuk inaktif. Protein G berada sebagai suatu trimer dengan guanosin di fosfat GDP yang berikatan pada subunit alfa. Jika suatu ligan atau neurotransmitter atau hormon berikatan dengan GPCR, dimulai proses signaling yang diawali dengan perubahan konformasi reseptor yang melibatkan daerah sitoplasmik menyebabkan menjadi aktif terhadap protein G. Penggantian GDP menjadi GTP menyebabkan perubahan konformasi pada subunit GA. Subunit GA yang berikat dengan GTP tersebut kemudian terdisosiasi dari subunit beta gamma menjadi subunit yang aktif akan mengaktifkan adenilat siklase, memproduksi CAMP. Proses menghentikan proses signaling ini bisa terjadi dengan GTP dihidrolisis menjadi GDP plus PI dengan bantuan enzim guaninenukleotide exchange factor. Dengan terikat pada GDP, GA akan kembali berikatan dengan kompleks beta gamma sehingga aktivitas adenilat siklase terhenti. Selain itu, CAMP akan dihidrolisis menjadi AMP oleh enzim fosfodiesterase. Perubahan GTP menjadi GDP dan sebaliknya dikatalis oleh enzim yang disebut
GAPS, dan GEFS. Ada 4 kelompok protein fosfat, yaitu kelompok 1, 2A, 2B, dan 2C. Protein fosfat 1 berespon terhadap CAMP. Protein fosfat 2A tidak spesifik, mendesforilasi protein. Protein yang difosforilasi oleh kinase berperan dalam regulasi cell cycle. Protein fosfat 2B disebut kalsineurin beraktivasi oleh Ca dan terdapat dalam jumlah besar data. Protein fosfat 2C tidak begitu berperan. Yang keempat, aktivasi GPCR melalui jalur fosfolipase. Reseptor tergandeng protein G akan teraktivasi melalui jalur fosfolipase jika tergandeng dengan protein GQ. Peristiwa molekuler yang mengawali aktivasi melalui jalur ini sampai terbentuknya subunit alfa yang aktif sama dengan jalur adenilat siklase. Tetapi pada jalur ini, subunit alfa yang aktif akan mengaktifasi enzim fosfolipase C. Enzim fosfolipase C selanjutnya bekerja menguraikan fosfatidil inositol bifosfat, suatu senyawa fosfolipid di membran sel menjadi inositol trifosfat dan diasilgliserol. Keduanya berperan dalam transduksi signal sebagai second messenger. Selanjutnya, IP3 akan berikatan dengan reseptor spesifik pada retikulum endoplasma. Yang terkait dengan kanal Ca memicu pelepasan Ca dari retikulum endoplasma ke sitosol sehingga meningkatkan kadar Ca intraseluler A. Yang kelima, second messenger pada jalur adenilat siklase. CAMP atau siklik AMP, AE mengaktifasi protein kinase APKA atau A kinase. PKA disebut protein kinase A karena aktivasinya diregulasi oleh adanya CAMP. AE memfosforilasi banyak jenis protein dan mengaktifkan AE berperan dalam regulasi enzim metabolisme dan transkripsi gen. Contoh dalam metabolisme glukosa, AE memicu glikogenolisis dan menghambat sintesis glikogen. AE meningkatkan atau memaksimalkan ketersediaan glukosa dalam sel. Yang keenam, second messenger pada jalur fosfolipase. DAG, diasilgliserol, memiliki 2 peran dalam signaling, yaitu dapat diurai lebih lanjut untuk melepaskan asam arakidonat bersama-sama dengan kalsium, mengaktifasi protein kinase C. PKC disebut protein kinase C karena aktivitasnya tergantung pada kalsium AE. PKC bekerja dengan cara memfosforilasi bagian serin dan treonin pada banyak jenis protein target tergantung pada tipe selnya. AE aktivitas PKC juga dapat meningkatkan transkripsi gene tersebut. Kalsium atau Ca++ merupakan second messenger yang sangat banyak digunakan pada berbagai fungsi sel. Konsentrasi Ca++ dalam sitosol sangat kecil, 10-20 nanometer, di ekstrasel sebesar 1-2 mikrometer. Di dalam sel, Ca++ tersimpan di dalam retikulum endoplasma pada sel saraf atau di retikulum sarkoplasma pada sel otot. Ca++ di retikulum endoplasma dilepaskan jika terjadi ikatan antara IP3 dengan IP3 get Ca++ channel AE kanal membuka. Fungsi ion Ca++ antara lain kontraksi otot, pelepasan neurotransmitter pada sel saraf, eksositosis pada sekretory sel. Contohnya, histamin dari mast sel, insulin dari sel beta di pankreas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.